Dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, kembali lagi di RRI.net Obrolan Budaya, persembahan dari RRI Kendari dengan topik kita malam hari ini, eksistensi budaya Bali yang ada di Sulawesi Tenggara. Saya malam hari ini tidak sendiri, bersama 3 narasumber hebat saya. Ada Bapak Dr. Wayan Sutapa, MSI, selaku pengurus Lembaga Adat Bali dan juga dosen Universitas Halu Oleo Kendari. Ada juga Bapak Inengah Setiawan, SPD MPD, selaku Ketua Banjar Sukaduka Sindu Merta Kendari. Dan terakhir ada Bapak Pandek Kadek Juliana, SS, selaku Budawayan Bali. Yang selamat malam Pak. Selamat malam Bang. Ya, di malam hari ini Pak kita membahas tentang eksistensi budaya Bali yang ada di Sulawesi Tenggara Pak. Jadi bicara soal eksistensi itu kita bicara soal asal usul ya, keberadaan Bali yang ada di Sulawesi Tenggara. Tidak mungkin adat Bali sampai ke Sulawesi Tenggara kalau tidak ada masyarakat Balinya. Saya ke Bapak Dr. Wayan Sutapa dulu. Bapak bisa jelaskan tentang adat Bali ini, kenapa bisa sampai di Sulawesi Tenggara, tentang asal usulnya bagaimana, dan bisa sampai berkembang sampai saat ini Pak, silahkan. Terima kasih, Om Swastiastu, Rahayu. Bicara tentang adat dan budaya, mungkin saya perlu koreksi dulu. Yeah. Jadi bukan adat budaya Bali, tapi adat budaya suku Bali. Suku Bali, oke. Karena kalau kita menunjuk tempat, maka bisa jadi bukan suku Bali di situ. Oh iya, Ya. oke. Ini perlu kita ingat gitu ya. Jadi yang kami bawa ke Sulawesi Tenggara itu adalah adat suku Bali. Adat suku Bali. Budaya suku Bali. Ya, jadi suku Bali datang ke Sulawesi Tenggara tidak lepas dari proses atau program pemerintah tentang transmigrasi, di mana kami setelah terjadinya Gunung Agung meletus, tentu kami banyak dari saudara-saudara kami mendaftarkan diri melalui proses transmigrasi, dan di beberapa tempat di Sulawesi Tenggara hampir seluruhnya mungkin itu adalah berasal dari Bali melalui program transmigrasi. Dan melalui program transmigrasi itu kami orang Bali yang bertransmigrasi di Sulawesi Tenggara tetap membawa adat dan istiadat kami, budaya kami, dan kami membawa budaya dan adat istiadat kami tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kami bisa tetap bertahan, tetap bisa menyesuaikan dengan lingkungan, tetap bisa menjaga keseimbangan. Karena hidup kami sebagai orang Bali, kami percaya trihita karana bahwa kehidupan ini ada yang disebut dengan hubungan yang harmonis antara Palemahan, Pawongan, dan Parahyangan. Dan itu akan menjadi terus sebagai wujud kami untuk hidup bersama. Kalau dengan sesama saudara tentu kita melaksanakan Pawongan, artinya kerukunan dengan sesama. Kalau dengan lingkungan kita melaksanakan Palemahan yang dengan baik. Kalau dengan Tuhan kita tetap melaksanakan Parahyangan untuk mencapai kita bisa mencapai yang disebut dengan kebahagiaan kita hidup sebagai orang Bali. Mungkin itu. Ya. Lumayan panjang ya. Ada lagi. Ada lagi kalau dipanjangkan dia. Ada lagi sejarah lebih panjangnya lagi. Jadi gini, mungkin saya mau ditambahkan. Tambahkan terkait bagaimana orang Bali ada di Sulawesi Tenggara kan gitu. Dari awal proses dulu artinya program pemerintah transmigrasi perpindahan penduduk dari tempat padat ke tempat yang masih jarang penduduknya, kemudian untuk perubahan ekonomi yang dari lebih baik lagi pastinya, dari miskin untuk menjadi lebih baik serta peningkatan pengelolaan hasil bumi dalam artian pengelolaan hutan menjadi lahan-lahan produktif, kan itu tujuan dari transmigrasi yang digagas pertama kan oleh Presiden Soekarno tahun 1950. Ya, kemudian dilanjutkan oleh Pak Presiden Soeharto di tahun 50-an, kelanjutannya 58, 59, kemudian sampai tahun 60. Dan proses transmigrasi orang Bali
ke seluruh wilayah seluruh wilayah Indonesia itu dimulai sejak meletusnya Gunung Agung. Tahun 1963 ya. 63. Setelah Gunung Agung meletus, dilanjutkan lagi gempa di Seririt tsunami di Bali, wilayah Bali Utara. Nah, karena itulah yang pertama dari letusan Gunung Agung tahun 63, penduduk yang terutama yang ada di wilayah Karangasem, wilayah Gianyar dan Bangli, mereka melakukan transmigrasi lokal. Dari wilayah Karangasem ke wilayah kabupaten lain, kabupaten negara yang paling banyak, ujung baratnya Bali. Kemudian di tahun 1968 Provinsi Sulawesi Tenggara membuka sebuah program transmigrasi yang menerima masyarakat di luar Sulawesi Tenggara untuk masuk ke Sulawesi Tenggara untuk mengelola lahan yang ada di Sulawesi Tenggara, untuk menambah juga jumlah penduduk yang ada di Sulawesi Tenggara. Karena itulah di tahun 1968 mulailah dilakukan pemberangkatan transmigrasi pertama ke Sulawesi Tenggara. Tempatnya di Desa Jati Bali. Dulu kecamatannya Ranometo saja, sekarang Ranometo Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan itu ada sekitar 100-an kakak mungkin ya. 150 kakak. 150 kakak. Itu belum sampai di karing-karing ya berarti? Belum, itu yang kedua. Itu yang kedua. Jadi yang Gunung Agung dulu. Gunung Agung meletus dulu. Baru transmigrasi ke sini 1968. Desember apa November itu? Desember kayaknya. Desember 68. Kemudian terbentuklah Desa Jati Bali. Nah, tapi Jati Bali waktu itu masih hutan. Hutan belantara lah. Artinya transmigrasi nggak seperti sekarang ya. Sekarang transmigrasi dapat rumah bagus. Zaman dulu kan rumahnya sekedar saja, dan bahkan yang transmigrasi spontan tidak dapat rumah, hanya dapat lahan. Oh, cuma dapat lahan saja. Jadi membabat hutan 1 hektar itu. Kemudian setelah itu baru dilanjutkan di tahun 1969 ya kalau nggak salah. Gempa Seririt itu melanda, kemudian pemerintah kota Bau-Bau melalui Sultan ya, Raja Buton. Nah, waktu itu ketika ada kegiatan di pusat, mereka menyampaikan bahwa ini di Bali lagi ada bencana, kondisinya seperti ini. Kemudian dari Buton meminta agar orang Bali yang terkena bencana untuk bisa datang ke Buton. Dan menempati wilayah sekarang yang disebut Karing-Karing. Jadi pemerintah Buton lah yang menarik mereka untuk datang mengisi di sana. Awalnya kan di wilayah itu mau dibangun bandara, tapi kan lembah dia, agak lembah. Jadi nggak mungkin bandara di sana, maka dipindahkan ke Betuambari rencananya. Maka Karing-Karing berubahlah menjadi pemukiman orang Bali di sana. Nah, kalau menurut ceritanya Ketua FKUB Provinsi ini, yang beliau dulu waktu itu Ketua DPR juga di Provinsi, Ketua DPR juga di Buton. Orang Buton dulu katanya belum makan beras secara ini. Jadi masih makan kasuami. Iya, kasuami dan lain-lain. Akhirnya ketika datang transmigrasi ini mulailah ada sawah, ada beras. Mereka mulai makan berbagai jenis sayuran dan lain-lain karena program pemerintah dan didukung oleh Keraton Buton. Begitu sehingga mereka ada di Karing-Karing sampai ke Wakalambe. Wakalambe, Wakuli ya, sampai dan bahkan sampai Wakuli di atas itu. Sudah besar sekarang. Iya, sekarang sudah termasuk luas. Nah, setelah itulah berkelanjutan program transmigrasi ini oleh pemerintah provinsi, kerjasama dengan Provinsi Bali dan pemerintah pusat melalui Depnaker Trans, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Didatangkan lagi tahun 71, datang lagi ke wilayah Landono. Oh, jadi itu tidak sekaligus ya? Tidak sekaligus. Kemudian dilanjut lagi tahun 72, datang Ladongi 1. Kemudian dilanjutkan lagi Ladongi 2, Trans Ladongi 2 di Kolaka.
Timur, dulu Kolaka saja namanya. Iya. Karena Kolaka, dan berkelanjutan bahkan sampai tahun 2013 kemarin masih ada transmigrasi dari Bali ke sini, yaitu di Wesi. Kecamatan Wesi. Desa Tongauna, Kecamatan Wesi, Kabupaten Kolaka Timur. Nah, itu perbatasan di Kolaka Utara. Cukup Ujung. panjang ya berarti. Iya. Dari 1968 sampai 2013. Iya. Penempatan transmigrasi Bali yang unik ya, Pak ya. Dia selalu ada di posisi dalam. Oh, paling dalam. Iya, Mas. paling dalam. Jarang dia mendapatkan posisi rumah yang di luar. Iya. Kalau sekarang mungkin terlihat di luar karena pengembangan wilayah, tata kota. Akhirnya mereka bisa di depan, di aspal, gitu, di jalan poros. Kalau dulu mereka selalu ada di ujung. Betul. Karena apa? Ini yang menarik ya. Orang Bali kan makan inilah hamanya kebun ya. Apa itu? Daging babi ya. Jadi dengan penempatan orang Bali di bagian dalam, kebun di luar itu aman dia. Karena kan hamanya sudah diambil sama orang Bali. Karena mayoritas perpindahan juga kan itu di daerah yang mayoritas muslim ya Pak? Iya, betul. Oke, saya ke Bapak Wayan lagi. Ini Bapak Wayan melihat ini bagaimana sih dinamika perkembangan budaya Bali ya yang ada di Sulawesi Tenggara selama dalam dekade terakhir ini Pak? Ya, jadi memang Bali adalah salah satu suku yang unik dan saya kira satu suku yang antara budaya dan agama itu sudah hampir tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu semua perkembangan budaya, adat istiadat sangat berkembang dengan baik karena kenapa? Karena prosesi agama itu berjalan beriringan. Oleh karena itu sampai kapanpun dengan model apapun, pasti budaya-budaya adat istiadat Bali itu akan terus dibawa kemanapun orang Bali. Saya kira bukan Sulawesi Tenggara saja. Kalau kita dengar ada di Belgia sekarang, masih mereka membuat tempat sembahyang seperti Bali. Dan kemarin 3 hari yang lalu ada di Belanda gitu ya. Saya kira itu akan dibawa terus. Dan itu saya kira bukan menjadikan orang Bali eksklusif. Tetapi menjadikan orang Bali mempunyai identitas yang nantinya bisa dikolaborasikan dengan penduduk asli. Dimanapun mereka, misalnya dalam bentuk tari-tarian itu bisa dikolaborasikan kan, jadi tarian Bali misalnya Tolaki, itu kan luar biasa kalau kita mau ingin kolaborasikan. Dan itu saya kira akan pengembangan adat dan budaya Bali di Sulawesi Tenggara akan sekarang sudah semakin maju. beragam adat budaya yang di Bali mungkin sedikit berbeda, bukan berbeda, artinya dia sudah mulai berkembang di sini, menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan dengan sini. Kalau contoh misalnya di Bali ogoh-ogohnya seperti apa, mungkin di Sulawesi Tenggara ogoh-ogohnya lain lagi. Oh, berbeda lagi, iya. Motifnya yang berbeda, karena kita menyesuaikan. Tapi tidak kehilangan ciri khasnya pastinya. Tidak ke esensinya. Esensinya, betul. Kita tidak boleh menghilangkan itu. Itu saya kira itu perkembangan adat budaya Bali di Sulawesi Tenggara sangat luar biasa dan saya kira akan menjadi khasanah budaya, menjadi kekayaan budaya bagi Sulawesi Tenggara yang dimana orang Bali mengatakan di mana kamu tinggal disitulah tanah dan menjadi tempatmu hidup sampai mati. Jadi orang Bali itu ketika orang bertransmigrasi, Pak Jul bilang, ketika ditanya mau dibawa pulang ke Bali, dia bilang tidak mau karena disinilah saya akan lahir dan meninggal di sini. Itu yang luar biasanya. Jadi ketika dia mengatakan itu adalah tanah yang dia harus tempati dan sampai meninggal, maka dia harus jaga adat budaya dan seluruh yang ada di situ. Saya kira itu menurut saya. Baik, terima kasih Pak. Saya ke Bapak Ininga Setiawan ini Pak. Jadi Pak, ini Bapak sebagai selaku Ketua Banjar Sukaduka Merta Kendari ya. Jadi ini Bapak melihat budaya Bali ini di tanah rantau itu bagaimana Pak? Baik, saya perkenalkan dulu ya barangkali ya. Saya jarang tampil ini, tapi satu kali tampil ini langsung disorot kamera. Nama saya Ininga Setiawan, Ketua Banjar Sukaduka Sindu Merta Kendari, Kota Kendari. Iya. Itu ada namanya, ada maknanya gitu. Paguyuban ya. Sukaduka Sindu Merta itu artinya sekelompok masyarakat Bali yang membentuk organisasi
organisasi keumatan, organisasi kesukuan yang berbasis suka dan duka. Nah, sukanya di sana, dukanya di sana. Gitu, Oke. ya. Selain dia menekuni bidang adat, dia juga menekuni bidang keagamaan. Begitu. Jadi keberadaan adat dan budaya di Kota Kendari khususnya ini tidak lepas dari kedatangan saudara-saudara kita orang Bali ke Kota Kendari. Kota Kendari. Iya. Tidak lepas dari bahasanya Pak Pande dengan bahasanya Pak Wayan tadi mengatakan bahwa tidak lepas dari program pemerintah transmigrasi. Pada zaman itu tahun 1976 itu banyak pejabat-pejabat daerah yang ada di Kota Kendari itu mereka dari pusat dikirim ke sini orang-orang Bali. Iya, dikirim ke sini. Contohnya ada direktur rumah sakit provinsi, kemudian ada ketua pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pejabat kepolisian, pejabat transmigrasi. Nah, ini mereka ini orang-orang tua kami datang ke sini, mereka kebingungan. Kebingungan, aduh ini kami mau mengembangkan diri, bersosialisasi sebagaimana yang dianut oleh suku kami di Trihita Karana, konsep Trihita Karana, mereka tidak memiliki tempat. Tidak memiliki tempat sehingga mereka mencarilah tempat ke sana kemari sehingga memperoleh tempat di sekarang ini yang di P2ID itu. P2ID. Iya. Nah, P2ID itu Jalan Mekarinda, satu-satunya tempat pura terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tempat sekaligus sekretariatnya Banjar Suku Duka Sindumerta Kota Kendari. Nah, Banjar ini mengembangkan adatnya dan budayanya. Salah satunya di Banjar kami ini, di paguyuban kami ini ada yang namanya Sanggar Saraswati. Oh, ini semacam komunitas ya? Iya. Organisasi atau bagaimana? Komunitas? Iya, seni. Komunitas seni. Oh iya. Oke. Sanggar Saraswati yang dibentuk oleh Banjar Sukaduka Sindumerta Kota Kendari ini, yang salah satunya tujuannya adalah untuk mengembangkan budaya Bali, baik seni tarinya, seni gamelannya, dan seterusnya. Begitu. Perannya sangat vital. Bahkan Banjar Sukaduka Sindumerta Kota Kendari turut dalam festival budaya yang ada di Kota Kendari, termasuk festival budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Kendari untuk memperingati hari ulang tahun Kota Kendari. Oh, wow. Begitu. Kompleks dia. Kompleks, sangat-sangat kompleks ya. Jadi dia perkumpulan soalnya. Jadi ini Sindumerta Kendari sebagai sebuah komunitas yang menaungi masyarakat Bali untuk di bidang seninya begitu ya Pak? Jadi komunitas itu namanya Banjar. Gitu. Banjar. Banjar dia. Jadi perkumpulan, dulunya kan transmigrasi Bali itu kan hanya di 5 kabupaten kota saja yang ada di Sulawesi Tenggara. Konawe Selatan, Konawe, Bombana, Kolaka, Bau-Bau, Buton, gitu kan. Nah, terus kan mulai berkembang dari 5 kabupaten, juga ada pemekaran kabupaten dan lain-lain. Sekarang orang Bali, suku Bali itu ada di 13 kabupaten kota. Iya Pak. Dari 17. Ya, gitu. Kita tahan dulu cerita itu Pak. Karena kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan masih membahas tentang eksistensi budaya Bali yang ada di Sulawesi Tenggara. Tetap bersama kami di RRI Net Obrolan Budaya.
Baik, pemirsa, kembali lagi bersama saya Laude Muhammad Rismawan di RRI Net Obrolan Budaya dengan topik kita malam hari ini tuh yaitu adalah eksistensi budaya Bali yang ada di Sulawesi Tenggara. Masih dengan narasumber kita ada Bapak Dr. Wayan Sutapa MSc selaku pengurus Lembaga Adat Bali dan juga dosen Universitas Halu Oleo. Ada juga Bapak Inengah Setiawan selaku Ketua Banjar Sukaduka Sindu Merta Kendari, dan ada Belijul, Bang Belijul. Saya panggilnya Bang Belijul ini ya. Karena boleh, sudah terbiasa panggil di studio Bang Belijul. Selaku budayawan Bali ya, Bang Belijul. Oke, saya ke Bang Belijul dulu nih selaku budayawan Bali. Ini Bang Belijul ini melihat eksistensi budaya Bali yang ada di Sulawesi Tenggara ini sebagai budayawan itu bagaimana, Bang? Oke, kalau melihat eksistensi berarti kan akan mengarah pada orang, manusia. Ketika ada manusia maka ada eksistensinya kan. Kalau tidak ada manusia nggak mungkin ada yang eksis kan gitu. Betul. Ya. Ini Pak dosen yang punya anunya itu. Jadi berbicara masalah eksistensinya orang Bali bagaimana di Sulawesi Tenggara, seperti dibilang di awal oleh Pak Wayan, karena kita adalah suku Bali yang datang ke sini. Kemudian berkembang biak dan berkembang yang lainnya baik secara ekonomi dan lain-lain, kita juga membawa agama masing-masing dari Bali ke Sulawesi, dan ketika kita membawa agama itu kita juga membawa seluruh rangkaian yang terkait dengan keagamaan itu. Selain sosialnya masyarakatnya, selain adatnya itu juga kita membawa agamanya. Dan seperti dibilang tadi Pak Wayan bahwa orang Bali yang terutama beragama Hindu, dia tidak akan terlepas dengan adat istiadatnya. Karena adat istiadat orang Bali, tradisi orang Bali semua bernapaskan agama Hindu. Sama baik ke budayanya juga. Bicara masalah budaya, maka kan masuk ke 7 unsur budaya yang tadi itu, termasuk sistem kepercayaan, makanya dia masuk. Bahasanya juga. Orang Bali di Sulawesi Tenggara juga berbahasa Bali. Tidak kehilangan itu ya? Iya. Iya, di bawah sampai sekarang. Pokoknya membahasa Bali bedek-bedek gitu. Berbahasa Bali sedikit-sedikit gitu. Oke. Walaupun lebih banyak mereka berbahasa seperti ya, artinya bahasa Indonesia dengan logat Kendari. Ada mi-nya, ada ji-nya, ada jadi tohnya. pendek-pendek mi atau iya. Bedek-bedek mi. Bedek-bedek mi. Jadi dari segi bahasa mereka membawa, cuma akan ada dia campur kode dan alih kode bahasa di sana. Oke. Ada perubahan-perubahan bahasa. Kemudian dari segi ritual, mereka juga membawanya. Ritual keagamaan orang Bali di Sulawesi Tenggara dengan di Bali sama. Yang berbeda mungkin beberapa sarana prasarana pendukungnya, riasan-riasannya, ukir-ukirannya. Karena di sini mungkin bahannya tidak ada, kekurangan bahan, maka hal yang seperti itu tidak ada. Tapi secara ritual sama. Kemudian dari segi seninya, dari segi seni kan ada seni pegamelan yang pakai gong, ada seni tari, itu juga dibawa. Kenapa itu bisa melekat? Kan gitu pertanyaannya. Karena seni gong, gamelan, seni tari ini dia masuk ke dalam ritus keagamaan. Karena kesenian itu ada tiga fungsinya dia. Jadi senian tari itu ada tari wali. Tari wali itu yang berhubungan dengan agama, ritus. Kemudian ada tari bebali. Tari bebali itu adalah tari yang bisa digunakan keagamaan, bisa juga untuk hiburan. Kemudian tari bebalihan. Tari bebalihan itu adalah tari tontonan, kayak tari hiburan. Jadi ada propan, ada sakral gitu. Yang sakral ya kayak tari rejang, tari pendet, tari topeng sidekarya terutama ini, itu dia masuk ke sakral. Kemudian ada tari hiburan, tari hiburannya yang tadi propan tadi, kayak tari pendet yang tadi di joget, tari baris dan kecak. Ya, kecak, mungkin banyak lagi yang propannya. Jadi semua dia dibawa ke sini. Ketika mereka orang Bali melaksanakan agamanya, maka seni budaya itu akan masuk beriringan di tempat itu juga. Oke. Saya menggarisbawahi yang namanya seni ini ya. Seperti yang kita tahu kan seni ini kan
seperti yang diambil oleh bagian Banjar ya, di situ ya bagian Banjarnya. Jadi kalau saya mau bertanya Pak, di Bapak I Nengas Setiawan ini, itu bagaimana sih cara mengkoordinasikan itu antara adat, agama dan juga kesenian budaya Bali yang ada di Sulawesi Tenggara? Iya, seperti yang disampaikan Pak Wayan tadi, bahwa orang Bali itu disinilah uniknya. Iya, di sini uniknya. Orang Bali datang merantau, selain dia membawa budayanya, mereka juga membawa agamanya. Budaya, agama, dan adat ini berkolaborasi menjadi satu kesatuan. Seperti itu. Jadi setiap ritual-ritual agama itu selalu berbasis budaya. Begitu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jul tadi, bahwa ritual-ritual agama yang dilakukan di Banjar, Sindumerta, Kendari ini itu semua persis sama yang ada di Bali. Nah, pelaksanaannya itu gitu ya, pelaksanaannya itu diiringi dengan budaya. Iya, budaya, ada gamelannya, ada tariannya, seperti itu. Jadi perkembangan budaya Bali datang ke Kendari khususnya, yang saya tahu ini yang saya tangani ini, yang di Kendari ini sangat berkembang dengan baik. Ya, sangat kita kembangkan dengan baik. Bahkan di Sanggar Seni kami ini, di Sanggar Saraswati, penari-penari kami itu kami ajari bagaimana mereka bisa menari tari penyambutan yang suku Tolaki, seperti itu. Jadi mereka sangat benar-benar sangat menjaga yang namanya kearifan lokal. Sudah mulai ada kolaborasi berarti. Ada kolaborasinya, ada tetap. Ya. Ada suku Tolaki juga masuk di situ. Baik, saya ke Pak Wayan ya. Ini kita tahu kan di Sulawesi Tenggara itu terdapat banyak suku dan juga adat. Termasuk kan ada di Bali ya. Nah, ini apa sih tantangan terbesarnya dalam menjaga adat ini yang ada di Sulawesi Tenggara? Iya, sebelum saya menjawab itu, saya ingin tambahkan bahwa adat dan budaya Bali itu bukan yang dibawa ke Sulawesi Tenggara itu bukan hanya mendukung ritual saja. Iya, Kalau kita lihat ke Jati Bali, motif rumah, motif tempat sembahyang, pura kami itu sama dengan Bali. Arsitekturnya itu sama dengan Bali. Artinya kira-kira kami sudah dengan sepenuh hati memindahkan hati kami untuk ke Sulawesi Tenggara, untuk Sulawesi Tenggara yang kami cintai. Saya kira begitu. Termasuk sistem kehidupan Bang Risman. Karena sistem subak di Bali juga dibawa ke sini semua. Berarti apa yang saya lihat di Karing-Karing itu sama yang ada di Bali? Sama. Pembagian airnya, semua. Jadi itu termasuk adat budaya kita, misalnya menyamo braye. Di Bali itu namanya menyamo braye. Menyamo itu artinya kita bersaudara. Satu kandung, tapi menyamo braye menganggap orang lain itu sebagai saudara. Sebagai keluarga, dan itu yang membuat kita bisa bergaul dengan penduduk asli, penduduk lokal, saling membantu, gotong royong, kan, Pak Jul ya, Pak Nengah, seperti itu. Dan itu menjadikan orang Bali tidak eksklusif sekali lagi. Dan itu menjadi kedepannya adat dan budaya kita ini akan mendukung perkembangan kita. Jadi sekali lagi, kami ini adalah suku Bali, tapi kami orang Sulawesi Tenggara. Gitu ya. Jadi kami bahasanya itu kami bukan orang Bali, kami orang Sulawesi Tenggara. Tapi sukunya suku Bali. Mungkin sama dengan Pak Risman. Pak Risman adalah orang Muna, Buton. Nah, Pak Risman adalah orang Buton, tetapi juga orang Sulawesi Tenggara. Itu yang kami tanamkan kepada generasi ke depan. Sehingga Sulawesi Tenggara adalah milik kita untuk ke depan yang lebih baik, kan begitu. Nah, tadi ada pertanyaannya. Pak Risman tadi sampaikan apa tadi? Tantangannya. Karena banyak yang suku adat yang ada di sini. Pak Risman, saya kira semua suku dan yang ada di Sulawesi Tenggara dan di seluruh Indonesia punya tantangan berat. Betul. Karena kenapa? Bukan hanya berasal dari suku lain, tetapi perkembangan media sosial ini sangat menjadikan kita menjadi lebih mawas diri dan lebih bagaimana budaya ini tetap dipertahankan. Nah, terus terang, makanya di awal saya sampaikan tadi, adat dan budaya itu yang kami bawa adalah adat budaya suku Bali, bukan adat dan budaya Bali. Karena tentu kalau yang di Bali sekarang pasti Pak Risman akan ketemu yang berbeda. Karena sudah dipengaruhi yang namanya orang Bali, kan ada luar negeri, ada masuk, orang dari luar masuklah. Tapi kami adat dan budaya suku Bali. Tantangan ini
Tentu yang menjadi tantangan kami adalah bagaimana globalisasi, media sosial yang sudah mulai terbuka ini, bagaimana ke depan bahwa anak cucu kami bisa tetap mempertahankan adat dan budaya suku Bali yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kami. Sebagai orang Bali yang tinggal di Sulawesi Tenggara dan sebagai orang Bali, bagaimana kita bisa menjaga ini untuk kebaikan kita bersama. Itu tantangan ke depan. Selain itu juga tentu mungkin tantangan dalam melestarikan budaya Bali, kami harus bisa menyesuaikan. Tadi bahasanya ada istilah kolaborasi. Tantangan itu yang kami harus jawab. Tapi sebenarnya bukan tantangan, tetapi itulah peluang kami ke depan. Oh iya. Okay. Kalau tantangan artinya bisa jadi hambatan, tetapi ini peluang kami. Bagaimana seperti Pak Nengah, Pak Jul, bagaimana bisa mengkolaborasikan budaya Bali dengan budaya asli. Ada budaya Tolaki, budaya Buton, budaya apa lagi? Monene. Itu kalau dijadikan sebuah budaya yang menjadi budaya Sulawesi Tenggara, saya kira luar biasa. Itu tantangan kami, dua tantangan kami ke depan saya kira dalam menjaga adat budaya. Terima kasih Pak Risman. Oke, terima kasih Pak Wayan. Oke, saya ke Bang Belijul dulu ini. Tadi kita membahas tentang kolaborasi ya Bang Belijul. Nah, ini kan pasti ada yang namanya adaptasi nih antara suku Bali dan juga suku yang ada di Sulawesi Tenggara. Kalau Bang Belijul sendiri melihat ini bagaimana dan juga apa dampaknya terhadap suku Bali yang ada di Sulawesi Tenggara ini, Bang? Oke, kalau masalah adaptasi dan kolaborasi dengan suku lain pasti ada. Karena dimanapun pasti ada. Karena yang pertama misalnya dari segi bahasa saja, seperti saya sudah bilang, orang Bali yang bisa pintar berbahasa Tolaki itu banyak sekarang. Waduh. Bang pintar bahasa Muna banyak. Yang bahasa Buton juga banyak. Karena apa? Lingkungannya dia sudah bercampur. Di sekolah mereka bertemu dengan teman-teman suku Muna, suku Tolaki, suku Buton. Otomatis mereka juga berinteraksi di sana. Jadi bahkan bahasa Jawa juga. Bahkan nih orang Bali yang misalnya di SP4 misalnya SP4 dan SP3 Lambodijaya di Kecamatan Lalembu, Konawe Selatan, mereka bahkan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa kesehariannya padahal orang Bali. Karena lingkungannya waktu itu transnya lebih banyak trans Jawa. Trans Balinya hanya 25 kakak misalnya. Otomatis kan prinsip dari budaya yang mayoritas pasti akan mempengaruhi yang minoritas. Demikian juga orang Bali di sini. Dari segi hiasan. Sekarang orang Bali kalau menikah pasti mengikut orang Tolaki. Kalau yang di dataran ya. Misalnya nih habis pernikahan upacara secara keagamaan sesuai dengan agama Hindu dan adat Bali. Pestanya Pak. Nah, ketika pesta mereka membuat sebuah pelaminan. Pelaminannya persis riasan dan semua seperti pelaminan orang Tolaki. Musiknya ada elektron juga. Kemudian di akhir-akhir ada lulonya. Waduh, sudah sampai sejauh itu. Pesta orang Bali ada lulonya gitu. Jadi orang Bali yang main lulo bersama tetangga orang lokal. Orang lokal, gitu. Jadi secara perpaduan budaya, secara arsitektur juga ada beberapa perpaduannya gitu. Kemudian kalau dari dasar keyakinan apalagi dengan adat lokal dan orang Hindu Bali sebenarnya memiliki prinsip kepercayaan yang sama sebenarnya. Karena seperti misalnya adat Tolaki ada kalosara. Menggunakan sirih, kemudian pamor itu pinang. Dasar orang Bali pun dalam setiap kegiatan itu menggunakan sirih pinang ritualnya. Jadi memiliki kesamaan yang sama jika ditarik dari kebudayaan masa lalunya. Kalau di Bali kan dia tidak terpengaruh dengan agama setelah kerajaan Majapahit itu. Dia masih dengan kepercayaan lama. Nah, kalau di beberapa wilayah di Indonesia kan sudah berubah kepercayaan baru. Namun kepercayaan lama masih tradisi-tradisi kepercayaan lama masih dibawa sedikit-sedikitnya. Masih dilakukan. Nah, yang hal seperti itu mendasar sekali sama dengan kepercayaan orang Bali itu. Jadi makanya dibilang bilang akulturasi mungkin tapi kita memang memiliki kesamaan di situ. Atas dasar kesamaan itulah kita hidup
berdampingan. Berdampingan sampai sekarang. Gitu. Nah, Sudah- ini beliau yang urusan kerukunan itu beliau, karena paguyuban Bali beliau keduanya. Iya, betul sekali Pak Pande ini. Iya. Khusus kalau di Banjar Sukaduka Sindu Merta Kendari ini, ada hal yang unik ini. Ada hal unik di Banjar ini. Cara pengambilan pekerjaan, gitu. Cara pengambilan pekerjaan kalau setiap kali kita mau gotong royong. Iya. Kan itu kalau di Banjar itu ada yang namanya sistem ngayah. Nah, Ngayah. Ngayah. ya. Bekerja tanpa dibayar. Nah, Tapi dengan dasar keikhlasan dan tulus ikhlas. Ya. Semacam gotong royong begitu ya? Ya, Iya. Oke, gotong oke. royong dari kita untuk kita. Seperti Oke. itu gitu. Jadi, dan ada lagi satu ini yang unik ini di Kota Kendari ini. Iya. Bahwa seni tarinya ini yang dimiliki ini sudah berkolaborasi dengan seni tari yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya, namanya tarian Sundaram. Sundaram. Iya. Iya. Itu yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi Negeri Agama Hindu, Perguruan Tinggi Agama Hindu yang ada di Kota Kendari. Nah, baru dengar kan? Berarti ada unsur lulonya di situ ya, Iya. teman-teman. Jadi ada ceritanya di situ Oh, lah. oke, Tarian oke. yang menceritakan tentang Raja Batara Guru di Buton. Di Buton. Nah, Oke. Sudah berkolaborasi sekali. Waduh, sudah sampai sejauh itu ya adaptasi dan kolaborasinya. Baik, pemirsa, kita masih akan membahas tentang eksistensi budaya Bali yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi pastikan tetap bersama kami di RRI Net Obrolan Budaya. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Baik pemirsa, masih di obrolan budaya dengan topik kita malam hari ini yaitu adalah eksistensi budaya Bali di Sulawesi Tenggara. Kita sudah masuk di segmen terakhir nih.
Cepat Iya, sekali, Bang. cepat sekali. Tidak terasa ya. Sebenarnya membahas masalah budaya Bali itu sebenarnya membahas tentang yang namanya sejarah dan juga keunikan pastinya. Apalagi kita kan di Sulawesi Tenggara itu memiliki berbagai macam budaya dan juga suku adat yang berbeda-beda. Saya mau tanya dulu ke Bapak Nengah ya. Ini Bapak apa sih harapannya tentang budaya Bali yang ada di Sulawesi Tenggara selaku Ketua Banjar Sindu Merta Kendari? Baik, saya selaku Ketua Banjar yang ada di Kota Kendari, Ketua Paguyuban Bali yang ada di Kota Kendari, tentu sangat berharap bagaimana budaya Bali ini bisa terus kita kembangkan, berkolaborasi dengan budaya-budaya setempat, dengan kearifan-kearifan lokal setempat, sehingga ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika Iya. ini benar-benar terus bisa kita jaga. Oke. Seperti itu. Harapan saya teman-teman yang suku Bali terutama, ayo kita selalu semangat Iya. berada di Sulawesi Tenggara, di tanah kelahiran kita. Saya mengatakan di tanah kelahiran kita, kenapa? Karena memang lahir di sini. Lahir di sini. Lahir dan Iya. besar di sini. Mari kita kembangkan budaya Bali dan kita kembangkan budaya lokal kita untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan negeri kita ini, yaitu Indonesia. Oke. Untuk Bapak Belijul sendiri apa Oke, iya. Saya nih. harapannya budaya Oh, iya, Bali? harapan. Pada prinsipnya harapan kami tentunya agar kegiatan artinya budaya Bali ini masih tetap bisa eksis di Sulawesi Tenggara, Iya. seperti harapan dari Pak Klian Banjar, dengan potensi jumlah umat atau jumlah masyarakat Bali yang ada di Sulawesi Tenggara yang sekarang kalau bisa tercatat di data Gesduk Capil itu sudah mencapai 54.000 jiwa. Di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara 54.000 jiwa dan tersebar di 13 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara dari 17 kabupaten. Jadi minus Kolaka Utara, Wakatobi, Buton Tengah dan Buton Selatan. Jadi 4 wilayah itu tidak ada, memang tidak ada perkumpulan Orang Bali. dalam artian desa-desa yang Desa-desa. dihuni oleh orang Bali. Orang Bali, oke. Kalau orang Bali, suku Bali yang jadi pejabat, jadi polisi, tentara ada di sana. Tapi yang memang menduduki desa-desa di sana belum ada sampai sekarang. Baru 13 kabupaten kota saja. Nah, orang Bali kami harapkan kita ini bukan lagi penduduk secara administrasi penduduk Bali, tetapi kita adalah orang Sulawesi Tenggara yang bersuku Bali. Dan suku Balinya kita pun kalau di sini hanya di Kendari, di Sulawesi Tenggara dibilang kita orang Bali. Oke. Ketika orang Bali di suku Bali di Sulawesi pulang ke Bali, orang Bali nyebutnya kami adalah orang Sulawesi. Oh, iya iya iya. Nggak dibilang kami saudara Bali juga. Ternyata kami di Bali dibilang orang Sulawesi. Oh, memang sampai melekat seperti Iya. itu ya. Oke. Ketika kami pulang ke Bali, mereka pasti menyapa kami, "Boy, bos Sulawesi datang." Wah, tiba-tiba kita jadi bos di sana. Oke. Walaupun di sini ya petani dan lain-lain, Iya. tapi ketika pulang ke Bali pasti dibilang orang Sulawesi. Orang Sulawesi. Walaupun hanya di Sulawesi lah kami dibilang bersuku Bali. Pada prinsipnya kita tetap adalah bahasa ibu dari ininya kita adalah orang Bali, tapi kita sudah menjadi bagian penduduk Sulawesi Tenggara dan saya harapkan seluruh orang Bali harus ikut membangun citra positif, membangun ekonomi yang ada di Sulawesi Tenggara, karena dengan kita ikut bersama membangun ekonomi di Sulawesi Tenggara, kita akan lebih sejahtera di sini. Karena harapan untuk kita pulang lagi ke Bali untuk mendapatkan warisan sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Jadi kita harus survive dan kita harus saling berkolaborasi dengan seluruh suku yang ada. Iya. Jadilah kita orang Sulawesi yang Tenggara. bersuku Bali. Iya. Gitu. Oke, untuk Bapak Wayan ya selaku pengurus Lembaga Adat Bali, apa harapannya tentang budaya Bali yang ada di Sulawesi Tenggara ini? Iya, terima kasih. Jadi seperti di awal saya sampaikan bahwa kami datang di Sulawesi Tenggara, kami lahir di sini, kami besar di sini, kan kami mati adalah di sini. Artinya apa? Kami tentu berharap bahwa 3 aspek ya kepada pemerintah
pemerintah, kami sudah berkomitmen, kami terus akan mendukung semua program pemerintah dalam membangun dari semua sisi, ada dari pertanian, dari sisi pemerintahan, kami akan terus mendukung. Dan harapannya sebagai warga Bali, warga suku Bali yang ada di Sulawesi Tenggara, mudah-mudahan kami mendapat perhatian yang sama dari pemerintah daerah. Karena kami adalah orang Sulawesi Tenggara, bukan lagi orang Bali, tetapi suku Bali. Seperti Pak Jul sampaikan, kami pulang sudah tidak dianggap orang Bali, tetapi dianggap orang Sulawesi. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, sebagai suku Bali yang hidup di tengah suku-suku yang ada di Sulawesi Tenggara, kami berharap kepada teman-teman, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami ingin berkolaborasi, kami ingin hidup bersama. Kami akan menerima segala perbedaan, dan perbedaan itu adalah bagian dari ibarat sebuah bunga yang kalau warna-warni akan menjadi indah di Sulawesi Tenggara. Dan Jadi yang terakhir, pelangi, Pak. iya, jadi pelangi. Dan yang terakhir kepada saudara-saudara kami dimanapun berada di Sulawesi Tenggara, kita mari mendukung semua program dari pemerintah. Mari kita jaga kebersamaan. Mari kita jaga sikap menyama beraya, saling asah, saling asuh, saling asih gitu ya, saling asih, saling asuh sebagai warga Bali. Kita yakin bahwa kita hidup Sulawesi Tenggara pasti hidup sejahtera, kita akan maju dan menjadi orang Sulawesi Tenggara yang kedepannya tentu menjadikan provinsi ini akan semakin maju. Saya kira itu kita tiga harapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Nengah, Bapak Wayan, dan juga Bapak Billy Julia. Saya agak ragu panggilnya nih, karena biasa panggilnya Bang. Oke deh. Baik pemirsa, itulah tadi obrolan budaya kita dengan topik eksistensi budaya Bali yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan juga mari kita jadikan perbedaan ini sebagai sebuah harmonisasi. Jangan menjadikan perbedaan sebagai sebuah keburukan, tetapi sebuah kebaikan. Dan pemirsa, inilah obrolan budaya persembahan dari RRI Kendari. Saya Laude Muhammad Rismawan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.